Tekstil Indonesia tak pernah lelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baraya Podcast RW Caper, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kali ini kami coba untuk menghadiri kegiatan yang ada di Holiday Inn Bandung pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025. Dan mudah-mudahan nanti apa yang akan kita saksikan bersama ada guna dan bermanfaatnya untuk kita semua, dan semoga kegiatan ini bisa mendukung produktivitas pertekstilan di Indonesia khususnya, karena selama ini kita sudah mulai loyo lagi, dan di tahun 90-an kita memang sangat berjaya sekali. Dalam hal ini kita akan menghadiri acara forum grup diskusi yang mana temanya adalah penyusunan neraca supply demand industri TPT. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dari pimpinan perusahaan serta yang hadir secara langsung maupun hadir dalam via Zoom. Mohon izin perkenalkan, saya Hendri Yosua. Izinkan saya untuk memandu acara FG di pagi hari ini. Mohon izin juga untuk kepada narasumber yang pertama dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Pak Andri Purnama, kemudian Pak dari Asosiasi Produsen Benang Filament Serat Indonesia, Pak Retman Gita Wirawasta, dari PT Survei Indonesia, Pak Pensi Eko, serta dari perwakilan dari Direktorat IKA, Pak Andi Susanto, untuk dapat bersedia berkenan untuk naik ke atas panggung agar kita dapat memulai kegiatan FG pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak. Baik. Untuk tuntutan acara pada kegiatan kali ini, pertama-tama akan pemaparan dari para narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing terkait dengan neraca supply dan demand. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu terhormat. Boleh mungkin langsung didiskusikan. Oke. Baik, mungkin mohon izin Bapak Ibu yang terhormat nih, untuk saya membuat terkait dengan langsung ke pemakaian prioritas nasional, karena mungkin kalau untuk di sektor hulu itu kan kita sudah memiliki asosiasi perwakilan ya, jadi dari Pak Herman nanti mungkin bisa lebih menjelaskan dari Pak Ayam itu. Cuman beberapa dalam tahun ini mungkin kan kita punya ada sedikit ada sedikit permasalahan dalam permasalahan di supply demand terkait dengan BO2 begitu. Nah, jadi mungkin ini data secara kasar saja, mungkin kalau secara detailnya nanti kita bisa bersurat lebih resminya begitu ke Kementerian Perindustrian, di mana kami itu dari jumlah perusahaan itu terdapat kurang lebih 60 perusahaan yang membutuhkan kebutuhan POY itu sebesar 91,92 ribu ton gitu, dan kebutuhan BTY sendiri itu di 302,19 ribu ton per tahun begitu. Dan regulasi impor terhadap importasi buruh produk itu memang perlu dilaksanakan secara selektif. Kenapa? Karena impor yang terjadi karena perbedaan spesifikasi dan fungsi teknis bahan. Jadi bukan semata-mata karena pengen mengejar angka murah gitu ya, tapi karena memang ada spesifikasi tertentu yang belum dapat diproduksi di dalam negeri begitu. Dan
isu utama itu terletak pada klasifikasi high export yang belum memadai. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya di sebelah kanan, itu ada persentase ideal tarif terkait dengan perlindungan perdagangan. Nah, selama ini kan kami itu dari Asosiasi Pelajar Indonesia itu selalu memanfaatkan permasalahan dengan trade remedies, baik itu anti dumping maupun juga safeguard. Begitu. Tapi kita perlu tahu juga begitu ya, yang idealnya itu seperti apa begitu terkait dengan trade remedies ini. Nah, yang kami harapkan sebetulnya terkait dengan trade remedies atau perlindungan perdagangan adalah dari start sampai ke garment itu angkanya itu harus meningkat. Jadi tidak boleh seperti piramida terbalik, Bapak Ibu. Gitu di mana garmentnya itu tidak ada perlindungan apapun, tapi di serat benangnya itu terlalu tinggi terhadap tarif. Begitu. Nah, kami selalu mendukung bahwa untuk di hulunya kita ada insentivisasi dari pemerintah. Maksudnya apa? Mungkin dari pemerintah mungkin bisa terkait dengan yang biasa dilakukan adalah restrukturisasi mesin dan lain sebagainya, atau mungkin ada benefit-benefit lain, insentif-insentif lain. Kita dukung untuk arahnya ke sektor hulu untuk bisa istilahnya memperbaiki investasi dalam negerinya begitu. Nah, untuk sampai ke garment itu kami harapkan ada perlindungan ekstra, di mana jangan sampai importasi yang seperti pakaian jadi yang saat ini sedang terjadi ya, begitu importasi pakaian jadi itu sungguh luar biasa banyak sekali, sehingga kalau kita tahu bahwa dari tekstil itu kan dari hulu sampai hilir itu berkesinambungan, efeknya tuh domino. Kalau sampai misalnya pakaian jadinya ini dibanjiri dengan importasi, ya sudah pasti sampai ke kain jadinya juga tidak ada demand, sampai ke kain mentahnya tidak ada demand. Ya, dan kain mentahnya tidak ada demand, benangnya juga tidak ada demand gitu, dan akhirnya sampai seratnya pun juga akan terpengaruhi. Jadi utilisasi dari untuk di tekstil ini dari hulu sampai hilir itu berkesinambungan. Terima kasih juga Pak dukungannya untuk Pak Perin terkait laporan industri ya Pak ya, karena memang betul dari masukan Pak Andrew itu kalau data-data yang disampaikan Bapak Ibu secara triwulan itu memang sangat membantu kami dalam menyusun rencana pasokan maupun rencana kebutuhan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa mengisikan data itu dengan akurat dan presisi, bisa jadi masukan buat kami dan bisa lebih tepat dan sasaran ya Pak ya, untuk data-data yang kami susun itu. Selanjutnya mungkin bisa, Pak Retma mungkin bisa langsung ke Pak Retma ya. Mohon izin memperkenalkan juga Pak Retma merupakan Ketua Umum APSIVI yang saat ini juga beliau berkiprah di Kadin, IKI PSDT, dan juga Indonesia Exporter Association ya Pak ya. Beliau sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pertekstilan, dan pada hari ini beliau akan memaparkan paparannya dengan judul Supply Demand dan Rencana Produksi Industri Hulu Tekstil. Jadi tadi sudah mungkin dari sisi antara kehilir, dilanjutkan Pak Retma di hulunya. Kita ini punya industri tekstil ini dari hulu sampai hilir. Hulunya kalau yang biasa disebut hulu itu biasanya orang kita nyebut hulunya itu serat, benang, filament. Sebenarnya ada hulunya lagi, industri petrochemical sampai hulunya lagi sana. Itu kita punya industri meskipun kalau dari sisi supply demand ya memang ada yang harus kita impor gitu ya, tapi juga ada yang kita ekspor gitu, dalam dunia konsumsinya ada. Nah, kalau dilihat dari sini kita bisa lihat nilai tambahnya dari 0,5 per kilo, 0,8, serat itu sekitar 1,1, benang sekitar 2,2. Ini nilai tambahnya sangat-sangat kapas impornya turun. Kalau kapas impornya turun, artinya industri spinning kita turun. Ya nggak, artinya kalau kita produksi kapas, polyester impornya naik, rayon turun. Kenapa rayon turun? Karena dulu 199.000 ton itu dulu belum ada APR. Ini ada teman saya Kaleb dari APR. Dulu belum ada APR. 2002 ini begitu ada APR, langsung suplai impornya langsung turun. Itu ada investasi. Investasi ada karena ada kebutuhan.
Kalau kita ngelihat ini sesuai lagi tuh benang bintang permintaan sama O&M. Importnya naik 71%, benang filament importnya naik 493%. Periode 15 tahun ya. Kain tenun naik 62%, rajut 92%, non-lupan 225%. Meskipun saya nggak percaya non-lupan naik 20%. Mungkin ini ada panggilan HS biasanya. Lari HS dari yang importnya tenun, lari HS ke ini datanya data BPS ya. Saya diskus sama Pak Jenny. Pak mungkin kemungkinan ini kan ada VKI ya, untuk menentukan satu perusahaan dapat impor berapa itu kan ada VKI. Berapa ini mungkin VKI-nya yang salah atau VKI-nya yang main-main. Ini di sini ada Pak Eko, ya ada Pak Tutun tadi seperti itu. Mungkin VKI-nya salah, mungkin. Kalau teman-teman satu perusahaan dicek kapasitasnya 1000 tapi laporan PKI-nya 2000, teman-temannya Pak Andi pejabatnya ngasihnya 2000, kan mungkin. Nah, tapi kemarin saya bilang sama teman saya di Sekretariat FCV, bikin surat ke Presiden Sokovindo sama Presiden SI. Kita minta dievaluasi hasil PKI teman-teman yang perusahaan-perusahaan yang impor benang filament. Untuk rayon 770.000 ton, next lagi. Untuk PY 380, next. Untuk DUI 300, SDUI next 160, nah udah next lagi terus akhir aja. Terakhir ini data-data kapasitas kita punya masing-masing perusahaan, next terakhir aja. Oke. Nah jadi yang kita semua adalah kita minta transparansi. Selanjutnya untuk mungkin perwakilan dari PT Survei Indonesia, Pak, dari pelaksana PKI Pak Mensi Eko, izin memperkenalkan Pak Mensi Eko ini merupakan Project Manager dari PT Survei Indonesia yang merupakan ahli teknik tekstil, Pak. Sudah pengalamannya sudah banyak masuk tekanan sambil 30 tahun lebih di dunia tekstil. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Andi, Pak Dharma, Pak Hendro, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Mohon izin Pak berdiri. Takut lehernya juga dari Pak. Dia lebih tua lagi Pak. Izin Pak Anton. Jadi Pak, kalau tadi Pak Redma, Pak Hendro bicara angka-angka ya Pak ya, oke, oke. Tapi kalau kami bicara fakta di lapangan, ya, apa yang kami temukan terhadap industri hulu terutama ya, yang kami ditugaskan oleh Kementerian, ya, hanya 6 Pak. Ini Kak, tapi faktanya yang kami lakukan, mohon maaf Pak Redma, kebetulan kami langsung di bawah CV teman-teman yang sektor hulu. Tadi Pak Redma bilang tolong transparansi, ya, kemudian kuota segala macam kita setuju. Tapi kenapa di kapasitas di hulu ini kami sulit Pak mendapatkan atau akses untuk bisa dapat data yang benar. Nah itu kita harus dapat data. Artinya berapa kemampuan hulu bisa supply POY, DTY, dan berapa pengguna. Dan penggunanya artinya intermediate, weaving, knitting, dan yang lain-lain. Itu yang kita harus dapat. Karena ini dibiayai oleh APBN, kami hanya survei ke 50 Pak. 11 hulunya, ada yang 12 hulu termasuk yang tutup. Sisanya pengguna. Ada Tivico, Indorama Sintetik, Indorama Policem, Indonesia Toray, Katek. Ada 5 perusahaan PSF, kapasitas 571 ton. Jadi mungkin bisa dengan kondisi peralatan berbagai strukturnya akibatnya macam-macam, satu efisiensi berkurang, variatif produk berkurang, terus cost maintenance-nya juga. Salah satu yang di garis besar itu yang tadi saya garis bawahi juga itu industri hulunya sudah banyak mesin yang
sudah mulai di sini Pak, sudah berusia di atas 20 tahun dan memang mungkin jadi masukan kami juga di Kemenperin untuk bisa diusulkan gitu untuk program ini yang tadi untuk restrukturisasi mesin dan peralatan, dan juga mungkin untuk kita saya mungkin tambahkan juga dari masukan dari Pak Eko, kalau misalkan Bapak Ibu ada dari Kemenperin atau dari PT Asia atau Sukovindo mungkin berkenan untuk dikunjungi gitu Pak, yang mungkin bisa diterima gitu Bapak Ibu, karena kami datang juga niatnya juga untuk bantu mengembangkan industri TPP. Selanjutnya mungkin ke bisa Andi ya Pak ya. Izin memperkenalkan Bapak Ibu, Pak Andi Susanto, Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Pelaporan kepada Direktorat Industri Tekstil dan Alas Kaki, mungkin untuk sekalian membungkus ya Pak ya. Dan beliau sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di Direktorat Industri Tekstil dan Alas Kaki. Untuk memberikan kesempatan, Pak Andi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi juga walaupun lebih muda ya. Saya ingin sampaikan dulu, tadi kan ada sambutan dari Bapak Putri. Jadi acara kita hari ini sebetulnya kami sama di Kementerian Perindustrian itu sebetulnya APSIP maupun API itu kan anaknya perindustrian. Gitu ya. Jadi makanya kami tadi bikin acara ini tuh ya sebetulnya kita cuma perlu ngobrol sebetulnya dan saling jujur aja sebetulnya bahwa kebutuhan dan yang mampu kita produksi itu sebetulnya berapa, konsumsinya berapa, selisihnya berapa, itu pun belum selesai Bapak Ibu. Nomor benangnya berapa, bisa atau dari recycle gitu ya. Kemudian kombinasinya campur misalnya POY dengan DPY atau suku DPY saja gitu ya, atau bahkan dicampur dengan polyester atau fiber, itu nggak selesai. Jadi nggak gampang. Apalagi kalau kita lari makin hilir nih, kain rajut belum tentu dipakai pakaian, kain rajut polyester belum tentu dipakai juga yang pakaian, bisa juga yang lain bersedia gitu. Jadi nggak gampang sih kalau misalnya ada yang bisa cepat gitu, saya siapin 1 miliar. Bener, saya anggarkan 1 miliar, saya kasih uang. Tapi datanya harus betul balik, gitu ya. Kalau kurang 5 miliar boleh, itu saya usul. Supaya kita juga bukan menggampangkan sesuatu dulu, karena nggak segala sesuatu nggak gampang. Dan kalau kita lihat lagi dalamnya, gitu ya, dokumen BC pun banyak Bapak Ibu. Jadi nanti data BPS betul bisa digunakan sebagai data awal untuk identifikasi, tapi data itu tidak menjawab keseluruhan kebutuhan kita, karena ada nanti dokumen BC 23 itu yang masuk ke kawasan berikat. Kawasan berikat itu tidak diatur dengan pertek dan tidak diatur dengan PI. Nanti kalau Bapak Ibu pisahkan antara BC 23 dan BC 20, itu hampir 53% itu masuk ke BC 23. Jadi yang tadi disampaikan Pak Rikman, saya bukan menginginkan warga nyari, kita sebetulnya sama-sama nyari jalan tengah supaya kita juga selesai urusan yang sebetulnya jadi keributan tidak perlu seperti ini. Nah ini kan BC 23 itu kan dalam rangka ekspor, sebetulnya PR-nya bukan itu dikendalikan sebetulnya, tapi supaya bagaimana caranya supaya yang bahan baku dari dalam negeri BC 40 maupun BC yang dari KDP gitu ya, masuk ke kawasan berikat itu bisa lebih menarik untuk KB bisa masuk, sehingga kandungan lokal dalam rangka ekspor kita sebutnya tuh backward linkage, kalau di global value chain itu bisa lebih tinggi. Jadi data BPS sekali lagi bisa menggambarkan gambaran awal, tapi perlu kita lihat lebih dalam. Nanti saya bisa lihatkan datanya. Nah ini apa datanya dari mana saja Bapak Ibu. Jadi hierarki datanya itu tidak bisa sembarangan juga. Satu adalah hasil PKI karena ini tidak ada lapangan. Kemudian yang kedua adalah verifikasi lapangan juga dari hasil yang dilakukan.
Tapi sekali lagi memang tidak lengkap ya Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga Pak Retma karena beberapa data yang tidak lengkap di Sikinas maupun tidak lengkap di laporan survei maupun di DKI itu saya ambil langsung dari Absidi. Kemudian yang kedua, karena ini juga valid, kevalidan lebih tinggi itu adalah laporan semester atau triwulan. Kemudian baru data eksploratornya BC, kemudian seperti surat kami yang sudah kami layangkan ke API, APSIPI, APKB, itu untuk data-data yang divalidasi itu bisa menggunakan data API APSIPI. Kemudian data-data yang kosong juga digunakan untuk mengisi yang kosong. Kemudian data BPS, tadi Pak Rebo sudah menyampaikan ada data yang dibuka, ada juga data yang dibuka dari data BPS itu. Ada dua. Nah, data BPS itu konsumsi itu kan disatukan antara pakaian jadi, alas kaki, tutup kepala, sehingga tidak tahu nih apa bagian besar. Tapi kami punya. Bu Nurul di sini yang paling rajin minta untuk BPS. Jadi sama tadi dengan metode Pak Retma, tapi kami detail itu di ujung juga dibaca datanya. Kemudian kalau diekspor juga ada dokumen-dokumennya jenisnya. Kemudian yang dikeluarkan dari KPU juga ada jenisnya. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau dia produksi itu bisa jadi bahan bakunya itu adalah kebutuhan bahan baku untuk jadi pasokan dari industri yang lain. Kemudian produksinya bisa jadi pasokan untuk kebutuhan dari industri berikut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, data-data tadi pun yang di sini kami verifikasi validasi dulu. Jadi nggak bisa dipakai langsung juga, karena tadi banyak sekali dulu produksi 500, kebutuhan bahan baku kadang-kadang 2000. Banyak yang begitu juga, sehingga bisa kita perlu kita verifikasi validasi juga, termasuk dengan data BC tadi. Kalau di KPI akan kelihatan gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan bahan bakunya pasti ada BC 23-nya. Sebagai catatan kan Bapak Ibu untuk menajamkan kembali ya Pak, yang diperlukan oleh kami di Direktorat Industri Tekstil Bertalas Kaki di Kementerian itu seakurat mungkin data individu yang Bapak Ibu laporkan di tiap triwulannya. Laporan Sinas itu penting Bapak Ibu, jadi mohon juga untuk bisa mungkin menugaskan teman-teman yang memang paham, jadi supaya data-data yang dilaporkan ke kami itu memang data yang seakurat dan sepresisi mungkin. Dan izin juga mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tiap triwulan tiap bulan itu kami juga perlu laporan IKI dari Bapak Ibu, karena laporan dari IKI dari Bapak Ibu juga penting buat kami KBLI binaan kami, terutama KBLI 13, 14. Lalu untuk sebagai catatan juga tadi yang Pak Andi sampaikan, untuk jika memang nanti akan dilanjutkan ke Sinas NK ya Pak Andi, mohon juga itu data-datanya Bapak Ibu mohon diisikan, jangan sampai ini terlewat, karena memang sudah diperingatkan Pak Andi kalau memang nanti datanya tidak sesuai, nanti malah impornya terlalu tinggi gitu, atau tidak akurat kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin bisa masuk ke sesi diskusi ya Bapak. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan. Cuma ini untuk masukan teman-teman dari untuk teman-teman perindustrian. Mohon maaf teman-teman APSIPI ini terlalu mengeluh terus, ya, mengeluh ini mengeluh itu. Padahal untung mereka sudah berapa banyak, gitu loh. Dalam catatan kita karena ini online itu ada 42,5 juta US dollar untuk ya harusnya ganti mesin loh. Kita nggak perlu impor. Ganti mesin, jangan investasi kayak kami. Dan saya minta teman-teman dari perindustrian push dan hukum dong kalau nggak tegas itu. Masa masuk ke CKD dan tadi susah gitu. Sedangkan ini ngomong di di surat kabar seperti apa aja gitu. Kita berantem terus, kan kita ini satu komunitas. Kita sarjana tekstil harus bangga menjadi sarjana tekstil. Tahun 1990 2000 kita ini menantu idaman, sekarang menantu cadangan,
Terima kasih, senang. Dan Pak April dari lobby ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Itu kita butuh warnanya puluhan Pak itu. Sementara dari lokal itu tidak bisa menginginkan kebutuhan kita gitu Pak. Nah ini gimana gitu kalau seandainya nanti kan kuota kami dikurangi segala macam. Itu hambatannya dalam negeri. Mungkin itu aja dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dengan Bu Desniati namanya dia. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin, silakan Pak. Satu lagi nanti saya minta izin untuk dari Pak Anas untuk menjawab. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Asep dari Asia Pacific Client. Saya bukan produsen POY, bukan pengguna POY, bukan importer POY, tapi 2 kali sih setidaknya nama saya sebenarnya. Pertanyaan saya adalah kepada izin kepada Pak Andi sebagai bapak kami sebagai pembina industri. Ini Pak, terlepas dari impor itu BC20 atau BC23, itu kan faktanya itu impor itu terus naik kan Pak ya. Nah mungkin bapak sebagai pembina industri, pertanyaan saya adalah sebenarnya Kementerian Industri dengan aware-nya hal ini bahwa impor itu naik. Kalau impor naik artinya kebutuhan industrinya kalau bahan baku ya kebutuhan industri naik. Harusnya kan supaya dia nggak naik itu kan bisa diproduksi dalam negeri gitu ya. Investasi tambah lah, apalah kalau kain misalnya. Kalau sekarang pabrik garmen di kawasan mereka sangat tergantung pada kain impor, kan harusnya kain di dalam negeri ini tambah produksinya. Nah, bagaimana supaya bisa ditambah? Itu kan investasinya harus ditambah. Nah, pertanyaannya ada rencana nggak sih Kementerian Perindustrian itu bagaimana secara jangka panjang ya? Kalau impor ini kan bisa dibilang solusi jangka pendek ya, selama industri dalam negeri tidak bisa memprovide, oke lah impor dulu. Ya, tapi jangan jadi solusi permanen gitu Pak. Suatu saat industri dalam negeri juga harus mampu memproduksi barang-barang yang selama ini diimpor kan. Karena Kementerian Perindustrian ini adalah pembina industri, bukan pelayan perdagangan, ya bukan pelayan impor ya Pak. Apakah ada strategi bagaimana supaya pada suatu saat nanti industri kita juga bisa memproduksi barang-barang yang selama ini diimpor? Seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini izin info aja Pak Andi. Tadi Pak Andi sempat menyebutkan bahwa Ryan cenderung aman karena investasi kami berhasil mensubstitusi impor. Ya itu karena sekarang PMK-nya berapa? PMK 91 kan dibayar. Tapi kalau Amerika diperbolehkan menjual domestik sampai 50%. Nah tahun depan ada kemungkinan nih Pak, ada kemungkinan kemampuan kami mensupport industri tekstil dalam negeri ini akan berkurang. Seiring dengan dikuranginya bolehnya kawasan berikat mensuplai pasar domestik. Jadi bagi kami mensuplai pasar domestik adalah untuk mensupport rangka mensupport industri tekstil dalam negeri, bukan sebagai pelarian dari ekspor ya, karena secara market sebenarnya ekspor lebih bagus gitu kan. Tapi kami komitmen untuk tetap mensuplai industri dalam negeri. Namun jika kebolehan untuk mensuplai dalam negeri dikurangi, ya besar kemungkinan tahun depan kami tidak bisa seperti sekarang. Jadi ada kemungkinan tahun depan mungkin kebutuhan impor untuk lainnya akan naik. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin saya kunci di 3 pertanyaan dulu. Mungkin dari pertanyaan pertama mungkin mau ada respon dari Pak Andrew, Pak Redma atau Pak Eko, Pak Andi yang terkait ini terkait subsidi keluar ada yang izin. Jadi sebetulnya tadi Pak Eko udah kasih clue sih di awal. Pernyataan Pak Eko tadi kan di awal itu ya kalau ini baru di YouTube sekarang, saya nggak tahu kenapa. Jadi ini clue-nya sebetulnya. Jadi kalau sekarang kan memang harus diakui memang yang paling mencukupi pasar paling banyak kan Indorama. Karena kenapa Indorama? Karena yang udah tutup. Sudah ada apa namanya APE gitu ya, udah tutup, terus ada Policek ya, bukan Policek, ya Policek Indonesia, karena dia udah tutup.
Kalau kita hitungnya, makanya yang disampaikan Pak Eko datanya ya wajar, pasti defisit. Kalau kita bicara tahun ini, kita bicara nggak usah jauh-jauh 2020 atau 2017 gitu ya. Ketika APEC masih ada, ketika Zulkifli masih ada, bahkan waktu itu masih ada Policem dan masih ada Malaysia. Nah kita nggak defisit di sisi itu. Tapi kalau kita sekarang ya pasti defisit. Nah pertanyaan kan tadi kenapa dia nggak mau pada invest, gitu kan? Kalau masalah untung saya kira Pak Andi lebih tahu. Tadi Pak Andi ngomong dia merhatiin apa? Pak Andi Policem terus Tipico sama Indorama. Saya curiga ini pasti main saham. Soalnya yang disebutin listing company semua. Artinya Pak Andi lebih tahu Indorama untuk berapa, Policem untuk berapa, kita pasti tahu. Karena itu kan datanya data listing, gitu ya, data terbuka. Gitu. Tentu tadi balik lagi ini pertanyaan kenapa mereka malah milih tutup, bukan milih untuk invest. Kan gitu. Jadi tambahin dengan pasif ini supaya orang mau invest gimana caranya? Kalau kasusnya Rayon, dunianya pada waktu shortage. Jadi Indonesia susah dapetin, meskipun kita impor besar, tapi susah dapetin itu Rayon. Harganya pun mahal. Makanya ketika APEC invest, langsung importnya turun. Tapi kalau sekarang kan beda, polyester. Polyester itu pasti posisi dunianya oversupply. Gitu. Jadi kalau posisi oversupply, tentu harganya yang keluar adalah harga posisi dunia. Banding-bandingan harga. Kalau banding-bandingan harga, nah itu yang bikin tentu perusahaan-perusahaan tadi dia memilih tutup daripada memilih untuk invest. Karena import lebih gampang. Kalau import lebih gampang ya ngapain juga kita invest, kan cuma uang duit. Itu terdapat investnya. Terus yang kedua terkait yang tadi disampaikan gitu. Sebetulnya kita nggak mau dalam hal ini gitu ya, dalam hal ini tentu kenapa kita tekankan transparansi, yaitu tadi yang pertama supaya lebih lebih fair, lebih, dan terus juga nggak ada selentingan di teman-teman kita juga, baik teman-teman API maupun teman-teman APSIVI gitu. Saya butuh 1.000 kok cuma dikasih 300, tapi ada perusahaan lain yang kapasitasnya 1.000 tapi kok jualnya lebih dari banyak banget gitu. Jadi ini supaya kita terbebas dari selentingan itu. Saya yakin lah di dalam mata kita semua tahu lah perusahaan mana sih yang dapat kapasitas, yang dapat kuota gede banget gitu kan, kita juga tahu gitu ya. Tapi ya dengan adanya transparansi ini kan jadi fair gitu pembagian kuota ke masing-masing perusahaan, termasuk yang tadi ibu yang butuh benang warna gitu kan. Kalau saya kira kalau untuk perusahaan-perusahaan saya yakin sih ada di sini sih dijual semua gitu. Kalau punya mesin 5 ya dia nggak punya 5 gitu. Nggak akan punya mesin 5 nggak punya 10. Oh yang di sana punya saya, hitung dong. Yang di sana juga punya saya, hitung dong. Dia punya mesin 5 tapi nggak di sana gitu kan. Diverifikasi juga kan, jadi mesinnya 5 jadi 15 gitu. Kapasitasnya harga 1.000 jadi 3.000. Ya untuk Kementerian ini 3.000 misalnya gitu. Itu kan transparansi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi kan fair nih, sama-sama pemain. Karena kalau nggak fair kan artinya ada yang satu pihak yang kok kayak gini ya gitu. Tapi kalau transparan kan lebih clear, oh kenapa sih dapat sekian, oh karena memang mesinnya sekian. Nah, jadi kan itu kan dan itu nanti juga akan nyambung ke neracanya gitu. Jangan sampai karena ada satu perusahaan kapasitasnya satu lokasi punya mesin 5 tapi diakui oleh tiap perusahaan kan jadi 15. Jadi demand jadi tinggi gitu kan. Itu jadi yang harusnya demandnya lebih tinggi, akhirnya Kementerian kasih kuotanya sebesar itu gitu. Di satu sisi ada produsen yang wah kuotanya juga gede banget bu dikasih importnya, udahlah saya nurunin produksi sampai ada yang gitu. Ini transparansi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu.
Mungkin itu yang terbaik saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno, tadi sudah selain menjawab pertanyaan atau respon pertama, sudah Marsial juga menjawab yang terkait benang warna. Mungkin Pak Andrew ada yang menjawab, silakan Pak. Siap. Mungkin izin Bapak Ibu menambahkan sedikit saja. Mungkin yang pertama terkait dengan tadi yang dibicarakan oleh Pak Amal, itu senada juga terkait dengan investasi. Gitu. Memang sangat diperlukan sekali. Makanya dari waktu tadi pertama saya paparan kan, itu pertama yang kita highlight, selalu kita highlight adalah hulu itu harus diberikan insentif terkait dengan investasi, karena investasi hulu itu tidak mudah dan tidak murah gitu. Kita tahu bahwa semakin hulu itu ada semakin padat modal, bukan padat karya begitu ya. Jadi memang kita juga support juga, kita harus sama-sama support juga teman-teman dari hulu untuk berinvestasi lebih lagi terkait dengan POY maupun DIY begitu ya. Gitu. Nah itu kita selalu. Terus yang kedua mungkin terkait tadi yang dibicarakan oleh Bu Deswati ya, begitu terkait dengan benang warna. Memang itu yang jadi concern Bu. Gitu kita selalu bilang juga waktu itu waktu permasalahan ada mau diadakannya anti dumping POY DIY, ya kita nggak bisa satu jagat anti dumping itu POY DIY semua dikenakan gitu, karena kita juga harus tahu bahwa ada specialty yang memang di Indonesia ini belum bisa diproduksi, terutama dog dye yang itu kan memang nggak bisa diproduksi. Ya, ada pun juga warnanya cuma hitam, betul atau salah mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu di lapangan yang warna atau dan lain sebagainya. Nah ini kita juga sangat setuju bahwa jangan sampai kalau yang memang tidak diproduksi di lokal di Indonesia gitu, itu terkena juga anti dumping atau praktek medis. Intinya sebetulnya kalau dari api ya, itu kita itu sama sekali tidak pernah menyetujui kalau ada bea masuk tambahan itu di hulu. Itu kita sama sekali tidak pernah menyetujui. Dan kita menyetujui apabila memang benar-benar perusahaan lokal itu bisa mensuplai seluruhnya. Dan saya rasa teman-teman di sini juga, teman-teman di API, di anggota API semua juga saya rasa punya pemikiran yang sama kalau misalnya ada di lokal ngapain beli ke impor gitu. Nah ini perlu di highlight gitu bahwa memang karena tidak bisa dipenuhi oleh dalam negeri makanya mereka keluar gitu kan impor. Nah ini makanya pentingnya investasi dan juga tadi terkait dengan dog dye itu juga memang belum ada, dan kita sangat setuju bahwa jangan sampai ada bea masuk tambahan karena itu enggak ini orang. Nah, mungkin selanjutnya terkait dengan yang tadi dibicarakan oleh Pak Asep terkait dengan kawasan berikat itu untuk tahun depan kan jadi 20% dan sebagainya. Izinkan sedikit saya mungkin nggak itu izinkan akan statement bahwa karena di luar sana itu banyak yang mengira bahwa permasalahan ini itu gara-gara awalnya dari api. Yang tidak mau ngasih data nanti Panis. ada banyak tipe supaya dia mau. Mungkin bisa nanti mengeluarkan dari kartunya yang kita keluarin atau pakai cara lain yang kita harus fair lah. Jadi Pak Rekmen juga dorong kita fair, saya setuju kita harus fair, terbuka, transparan gitu ya. Previously apa itu. Dan tadi saya setuju yang dibilang oleh Asep juga sebetulnya harusnya kita bukan perdagangan yang harus ekspor itu harus sebetulnya perdagangan aja cukup satu itu sebetulnya. Cuma kalau saya juga terpikir juga sebetulnya mekanisme PKI-nya, mekanisme prakteknya yang dimasukkan dalam perdagangan. Jadi kita fokus betulin industrinya sebetulnya harusnya. Mungkin itu Pak kalau dari lobby gitu ya, yang tadi betul kita setuju. Semua harus fair, semua harus transparan, kasih data yang baik supaya kita bisa ini. Kemudian
selain tadi Pak mekanisme SOP dan lain-lain akan kita perbaiki, saya sendiri Pak dan teman-teman di program khususnya di Direktorat akan kita sudah bikin kriteria yang mana-mana yang terutama yang mikro juga berpikir dulu di sini banyak. Nah itu yang kita akan monet anggaran dari perindustrian, nanti kita bisa cabut PKN-nya, bisa cabut proteknya. Tapi yang kalau baik gitu ya, termasuk yang kemarin itu juga kita sudah datangi kemarin. Ada beberapa, ada satu yang kurang baik kita akan kita lanjuti, tapi yang lain justru baik lagi. Bahkan internal tekstur ekspor yang kemarin kita datangi. Jadi ada beberapa yang memang perlu kita koreksi, kita pakai kalau perlu nanti teman-teman yang bisa mengasuri atau aja bagi kita untuk publish. Karena memang mekanisme PKI maupun praktek itu kan di pagar depan. Sehari-harinya kita nggak mungkin nongkrong di pabrik gitu. Masuk berapa, keluar berapa, masuk keluar berapa gitu. Tapi kita sudah bikin juga cara koneknya, kita bikin perencanaan masuk berapa, keluar berapa, pakai sebelum berapa, nanti akan kelihatan di situ. Kemudian di ujungnya memang perlu monet, karena kadang-kadang di bagian depan itu bisa turun juga sih sebenarnya. Nanti kita lihat di monet gimana. Kemudian terkait dengan tadi Bu Desmiati gitu ya. Sebetulnya jadi pertanyaan saya juga sih sebetulnya, karena kami diminta oleh Anas PKU setiap tahun itu dikurangin HKS yang mengenakan atas sebetulnya. Bahkan kami berita itu kayak itu ya. Setiap tahun itu kami ditanya berapa yang bisa dikurangi dari atasnya. Ya kalau ini 5,02 3 10 bisa dikurangi ya. Udah baik masalah. Ya mau enggak gitu ya. Karena kan sebetulnya pembedaannya kan warna putih dan tidak putih kan sebetulnya. Putih dan yang berwarna kan tidak putih. Kan bisa kelihatan. Tapi saya nggak tahu nih kalau dibandingkan terhadap misalnya S2 gitu ya. Bisa nggak tahu juga nanti. Tapi kalau dibandingkan misalnya yang jadi tahun pelajaran HKS antara 5402 3310 sama 3390 kan pasti beda gitu ya. Ya kalau bisa ditutup di salah satu bagian yang dikurang ya. Nah, kita sepakati saja sebetulnya. Nama-nama saja yang untuk resiko itu kan supaya juga kalau ada produksi atau ada rencana produksi, saya sampaikan tadi investasinya mau kapan, ready-nya kapan, ya kita buka dulu sampai dengan itu ready kan gitu ya. Kemudian yang pertanyaan Pak Asep gitu ya, kita juga perlu ini sih sebetulnya perlu teman-teman dari bisa tanya kalau mau ya. Sebetulnya kan 25% itu bukan dilarang Pak Asep. Kalau dulu 50% itu perindustrian tak keluarin kan? Ya. 50% itu nggak pernah keluarin, jadi Bapak bisa keluarin kan? Kalau sekarang itu 25% itu sesudahnya harus pakai rekor perindustrian kan? Jadi sebetulnya bukan dilarang, masih masuk sebetulnya. Tinggal nanti mereka Pak Asep kan kantornya dekat perindustrian gitu. Ngobrol sama Pak Direktur sama Pak Dirjen atau Pak Dirjen itu yang bahan baku jangan dialami kok gitu kan bisa juga dan memang untuk masuk dalam itu. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, bedanya 50% yang dulu 50% yang dulu itu boleh, tapi tidak ada aturan yang perintah yang membolehkan kita ngeluarin rekor. Bedanya sekarang 25% tapi perindustrian boleh mengeluarkan aja rekor perintah. Jadi tidak dilarang, akan berbeda ya Bapak Ibu. Mungkin jadi step tambahan ya, tapi mungkin kita perlu semangat saja nanti dikeluarkannya yang mana-mana saja yang mudah, misalnya bahan baku gitu ya. Mudah, kemudian nanti kita kemudian berkait dengan tadi investasi gitu ya di industri-industri yang tidak produksi ya sesuatu juga. Tapi memang sekali lagi kita bisa titipkannya di aturan Pak.
Kita sudah masukkan di dalam TV supaya jadi perhitungan bersama gitu. Industri-industri mana saja yang kita lihat akan kebutuhannya banyak dan berpotensi jadi future trend gitu ya. Termasuk recycling, sustainability dan lain-lain. Itu di dalam itu nanti kan kebijakannya bisa, bahkan industri tekstil juga masuk dalam prioritas, nanti juga kita lakukan di skema-skema investasi gitu ya. Kemudian yang paling penting menurut saya sebetulnya kalau mau kerja bareng nih Bapak Ibu, yang hilirnya ayo sama-sama kita usahain untuk bisa tenang biar nanti atau deh. Walaupun PR-nya Bapak Ibu yang saya harus sampaikan gitu ya, kalau di hilir itu pemainnya banyak, jadi kalau BNPB itu 50% persatunya susah ya. Kalau misalnya lihatnya dari populasi, tapi kalau lihatnya dari output produksi, banyaknya rata-rata di kawasan berikat. Kawasan berikat kan ada kepentingan dari pribadi, tapi sekarang ada sedikit kepentingan karena mau ada pengeluaran dari bayar TKB itu dari perusahaan. Nah, kalau kita bisa lakukan sama-sama kayaknya sih bisa. Kemudian yang kedua sebetulnya terkait dengan tadi supaya industri IKP bisa lebih menarik banyak bahan dari lokal gitu ya. Sebetulnya kan sudah ada mekanisme apa namanya nanti UCEPA gitu. Nah ini kami nanti ada khusus untuk UCEPA. PR kami juga sebetulnya yang paling penting itu kan sebetulnya nanti traceability sama two-step proses tadi. Nah ini yang harus kita berjalan bersama-sama. Makanya tadi saya sampaikan anggarannya bisa kita nanti kalau Bapak punya masukan ya, kita bisa arahkan ke arah situ. Kemudian tadi mungkin itu ya kalau yang tadi 20% kayaknya menurut saya sih malah lebih jelas Pak. Nah, karena kalau dulu kan ada waypointnya gitu ya, kalau sekarang malah ada waypointnya justru karena Permendagri bisa keluarin rekomnya kalau Permendagri bisa keluar. Ini kan cuma masalah nunggu PMK-nya keluar, kemudian Permendagri-nya keluar. Terima kasih Pak Andi untuk jawabannya Pak. Makanya Pak mengenai masalah penyusunan PKI neraca. Selama ini kan yang ngisi PKI itu kebanyakan yang impor. Nah yang tidak impor itu tidak ngisi PKI Pak. Nah kebetulan kemarin kan saya waktu mendata kebutuhan di DIY secara nasional. Nah ternyata Pak yang pemakaian di DIY di Bandung daerah Ciroyom aja 1 bulan 2.000 ton. Itu hanya Ciroyom saja, tapi mereka nggak ngisi PKI. Nah itu mungkin kedepannya sebagai masukan ya kalau menyusun data PKI bagi yang impor atau yang tidak impor pun mereka wajib menyusun data kebutuhan Pak. Jadi dari Kementerian jadi supaya jelas kebutuhannya itu secara nasional berapa banyak. Banyak sekali Pak yang isi. Jadi mereka yang bikin pelaporan juga dari industrinya sendiri itu nggak mau bikin pelaporan. Jadi saya tanya sama mereka kebutuhan mana, bahkan mereka tuh nggak mau ngasih jawaban. Saya juga nggak tahu kenapa. Apa ada yang dirahasiakan sih nggak tahu kenapa. Ya dari industrinya sendiri susah kalau ditanya produksi berapa banyak, produk benang berapa banyak. Kebutuhannya kan untuk data-data Kementerian ya. Jadi ketahuan secara nasional kebutuhan bahan baku itu berapa banyak. Tapi untuk dapat data ini susah sekali. Boleh tanya Pak yang dulu di HP ya, Pak yang dulu ya. Untuk kita data itu susah sekali kan. Itu maupun yang anggota dan apalagi yang bukan anggota. Ya, sekian. Terima kasih. Sebetulnya Pak, yes. Sebetulnya sih yang dihitung itu produksi sih Pak. Kapasitas memang nanti betul kata Pak akan kelihatan gede. Yang penting sih sebetulnya penjelasan sih sebetulnya bahwa dia nggak ada rencana produksi gitu ya. Saya terus terang itu kemarin kesulitan agak mengerikan juga sih, udah kayak rumah awal juga gitu. Kayaknya nggak mungkin produksi lagi juga kalau itu kan.
Itu memang udah jadi romantis. pilihan, dua pilihan sih sebetulnya, dihilangkan tapi dengan catatan gitu ya Pak. Jadi kan perlu dicatat juga bahwa mesinnya ada, kapasitas segini, dihilangkan ada perhitungan, tapi ada list tersendiri gitu. Atau masuk dalam data kapasitas, tapi juga catatan bahwa memang dia kerja di produksi juga. Tapi nanti jadi perhatian kami juga. Terima kasih Pak. Yang lainnya silakan Pak. Cirayam. Baik, terima kasih Pak. Kalau anggota subsidi ini, kalau saya tanya ada dua Pak, yang masih semangat tapi mau mencari mikir. Kalau invest, dia masih ragu-ragu. Ada juga yang udah impor aja gitu, dengan pabriknya tutup impor gitu. Mungkin kita juga bikin tadi padi ini mungkin juga jadi gudang impor gitu kan lebih gampang ya. Dengan Shopee, dengan Shopee yang paling sana. Ada dengan Shopee Pak, jadi daripada ganti mesin, beli mesin baru gitu ya, mending disewain di gudang Shopee gitu. Atau berarti impor karena dia tahu market gitu ya, dia juga jadi importer terjiwai gitu kan tinggal minta kuota gitu, kasih verifikasi, kan mesinnya masih ada gitu. Jadi gitu Pak, jadi itu hitungannya pasti nggak semudah itu gitu ya. Kalau meskipun yang punya duit gitu kan, tapi rapornya masih merah gitu, tapi dia punya duit, kita rapornya masih merah, pasti mikir-mikir beberapa kali gitu untuk masuk untuk invest gitu ya. Tapi kalau dengan sekarang ya, ini kan kita udah diskusi banyak. Saya kira juga memang transparansi, keterbukaan dari pemerintah maupun dari kita, terus masalah kejujuran ini yang paling mahal ya. Kejujurannya harganya paling mahal gitu ya, karena kan mau nggak mau perusahaannya harus tetap hidup gitu ya. Untuk hidup di perusahaan harus tetap bercuan ya sana sini ya. Cuman ya kalau ada perbaikan dari kita, ada perbaikan dari sisi pemerintah, ada perbaikan pemberian kuota. Saya kira kalau itu berhasil, tentu investasi itu pasti ada Pak. Oh ternyata pemerintah memanage kuotanya sudah transparan, sudah betul gitu ya. Yang mesinnya 1000 dapatnya 700 misalnya. Karena kan harus ada permintaan orang dalam negeri. Jangan mesinnya 1000 tapi dia dapatnya 5000, Pak. Ini kan jadi masalah gitu ya. Dan itu selama itu masih ada di lapangan terjadi gitu. Dan itu juga rahasia umum gitu buat kita gitu. Itu masih terjadi, investasi itu nggak ada. Tapi kalau kita memanagenya supply demand-nya betul, data-datanya juga betul, tentu datanya kan udah betul. Tapi kalau asal ada komunikasi, ini kan baru pertama kali ada komunikasi yang open ya, yang terbuka gitu ya. Selama ini kan komunikasinya agak malu-malu gitu, tapi sekarang kan komunikasi udah terbuka. Kalau udah terbuka seperti ini, saya kira ke depan sih investasinya kalau ini berhasil pasti akan investasi. Investasi bukan hanya dari anggota APSID yang ada, Pak. Nah, kalau kita melihat dari teman-teman di luar gitu ya, bahkan saya kira kalau kita memanage dengan betul, ini kita akan jadi tujuan investasi dari luar negeri. Ini kenapa? Pertanyaannya kenapa investasi dari luar mau tapi enggak gitu ya. Bilang ada yang mau tapi nggak jadi, ada yang bilang mau tapi nanti 2 tahun 3 tahun lagi gitu ya. Karena kita manajemennya kurang firm gitu ya, kurang firm, banyak aturan-aturan yang nggak pasti gitu, nggak pasti. Jadi kalau ini sudah kita betulin, saya kira investasi itu akan datang, tapi ya memang perlu waktu sebenarnya. Oke itu Pak.